Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok perwakilan Lingga, di mana kami berasal dari Kota Kementerian Pinang. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan penyuluhan mengenai pembinaan kesadaran anti korupsi. Nah, kami di sini memiliki beberapa rekan, di mana beranggotakan 6 rekan yang akan mempresentasikan, dan pematerinya diwakilkan oleh Noviendra Ramdhaniati. Baiklah, sebelumnya kita akan mendengarkan penyampaian sambutan dari ketua tim kami, Rifki Arisani. Padanya kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk para hadirin yang telah hadir di penyuluhan pendidikan budaya anti korupsi, yang akan dipresentasikan oleh kelompok domisili Lingga. Mudah-mudahan dengan penyuluhan ini akan bertambah lagi ilmu pengetahuan kita mengenai pendidikan budaya anti korupsi. Semoga lebih bermanfaat lagi. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baiklah, demikianlah sambutan dari ketua tim kami. Selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh teman kami Noviendra. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini materi yang akan saya sampaikan berupa mengenai pembinaan kesadaran anti korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi atau rasuah, atau dari bahasa Latinnya corruptio, dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok, adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Next. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu ada perbuatan melawan hukum, kemudian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Kemudian yang ketiga memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan yang terakhir merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian bentuk-bentuk pembinaan kesadaran anti korupsi yaitu dengan menanamkan nilai dan prinsip anti korupsi pada diri kita. Yaitu ada 9 nilai. Yang pertama ada kejujuran, kedua kepedulian, ketiga kemandirian, keempat kedisiplinan, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, kedelapan keberanian, dan yang terakhir adalah keadilan. Penyebab terjadinya korupsi di Indonesia yang pertama, bisa karena kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Kemudian kebutuhan hidup yang mendesak, penghasilan yang kurang memadai, malas atau tidak mau untuk bekerja keras, kelemahan sistem pengendalian manajemen, sanksi yang tidak setimpal dengan hasil korupsi, lemahnya penegakan hukum, ajaran-ajaran agama, kurang diterapkan secara benar, dan yang terakhir kurang atau tidak ada pengendalian. Kemudian ada faktor penyebab terjadinya korupsi. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Dari faktor internal itu ada sifat tamak, gaya hidup konsumtif. Kemudian dari faktor eksternal itu terbagi menjadi 4 lagi, ada faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Nah, dampak korupsi ini yang pertama, demokrasi. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik atau good governance dengan cara menghancurkan proses formal. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikkan jabatan bukan karena prestasi. Kemudian yang kedua, ekonomi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi mengikatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Yang ketiga, kesejahteraan umum negara. Korupsi politis ada di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi. Yang pertama ada strategi preventif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Kemudian ada strategi deduktif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan, terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Kemudian ada strategi reprensif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, demikian penyuluhan kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Dan akan kami tutup dengan pembacaan doa oleh teman kami, Basir. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar penyuluhan kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan diterima hasilnya bagus, kita akhiri dengan sebuah doa yang akan dipandu oleh saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma alwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan dibacakannya doa, maka berakhirlah penyuluhan kami pada hari ini. Kami sadar bahwasanya penyuluhan ini banyak sekali khilafnya, sehingga mohon dimaafkan atas segala kekurangan kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.